Manchester City dikenal sebagai tim yang gemar membeli pemain bintang yang sudah teruji. Namun dalam beberapa tahun terakhir filosofi tersebut mulai ditinggalkan dengan mengutamakan memoles bibit-bibit muda berkualitas. Sejumlah pemain muda mulai menjadi andalan dan diprediksi bisa semakin matang bersama The Citizen. Cetak Gol coba merangkum cerahnya masa depan pemain muda Manchester City sebagai berikut. Sering membeli pemain yang sudah matang. Sejak diambil alih oleh Sheikh Mansour, Manchester City dikenal sebagai klub yang gemar belanja. Tradisi tersebut terjadi dalam beberapa tahun yang lalu. The Citizen sukses mendatangkan pemain yang sudah matang seperti Sergio Aguero hingga Kevin De Bruyne. Kedua pemain tersebut rata-rata harganya di atas 50 juta euro. Namun filosofi membeli pemain bintang nggak menjamin Manchester City meraih banyak kesuksesan. Gak cuma itu, para pemain The Citizen juga sebagian ada yang dianggap gagal. Sebut saja ada Alvaro Negredo, Danilo, Wilfried Bony, Benjamin Mendy hingga Stefan Jovetic. Kelima pemain tersebut gagal menunjukkan kualitas yang dipertontonkan di klub sebelumnya. Benjamin Mendy menjadi nama yang mencuri perhatian. Pemain asal Prancis ini sempat menghebohkan jagat sosial media karena terlibat kasus pemerkosaan. Pada akhirnya karirnya pun mati suri dan kini bermain di klub kecil Prancis. Rio Ferdinand menyebut The Citizen telah berani berjudi dengan kebijakan transfer instan. Mulai mencari bibit muda potensial. Kegagalan tersebut membuat Manchester City perlahan mengubah filosofi mereka dengan memboyong pemain muda. Awal kebijakan tersebut terjadi di musim panas 2022 yang lalu. Saat itu, The Citizen secara berani memboyong Julian Alvarez dari klub Argentina yakni River Plate. Pemain kelahiran Kalkin ini direkrut dengan mahar 21 juta euro. Di awal kedatangannya, sang pemain sempat mengalami kesulitan untuk menunjukkan kualitasnya. Pasalnya, saat itu dirinya harus kalah saing dengan Erling Haaland yang lebih dipercaya. Bahkan hal itu sempat membuat Alvarez nggak betah dan ingin segera hengkang. Beruntung dirinya masih punya hasrat bersaing setelah mendapatkan bujukan dari Pep Guardiola. Hingga akhirnya Alvarez berhasil tampil apik di musim ini dengan mengubah posisinya menjadi striker lubang. Keberhasilan tersebut membuat Manchester City kembali melanjutkan tradisi. Terbaru mereka berhasil mengamankan wonderkid asal Argentina Claudio Echeverri. Pemain 18 tahun ini sempat mencuri perhatian di ajang Piala Dunia U17 Indonesia. Dirinya sukses masuk dalam jajaran top skor dengan mengemas 5 gol. Saat itu Manchester City mengamankan jasa Claudio Echeverri dengan harga 14,5 juta euro saja. Di sisi lain, regenerasi pemain muda memang sedang diprioritaskan oleh Pep Guardiola. Pelatih asal Spanyol ini mengaku akan lebih memperhatikan progres para pemain muda. Hal itu dilakukan untuk mengurangi pengeluaran yang dikeluarkan untuk belanja pemain bintang. Jeremy Doku. Jeremy Doku sempat absen selama 1 bulan penuh akibat menderita cedera otot. Sang pelatih Pep Guardiola terpaksa memainkan Jack Grealish sebagai alternatif penggantinya. Sayangnya penampilan Grealish masih belum bisa mencuri hati Pep Guardiola. Pemain asal Inggris itu kerap mendapatkan kritikan tajam karena permainannya yang selalu di bawah standar. Alhasil Pep Guardiola lebih memilih untuk memainkan Doku yang kini telah pulih dari cederanya. Sang pelatih mulai menurunkannya sebagai starter pada pertandingan menghadapi Newcastle United. Di laga itu, Doku kembali merebut peran utamanya sebagai winger kanan andalan Guardiola. Terbukti dirinya selalu menjadi starting utama dalam 2 pertandingan terakhir Premier League. Salah satunya pada pertandingan menghadapi Burnley dini hari tadi. Pemain asal Belgia ini bermain cukup apik dan selalu membuat beberapa peluang-peluang yang berbahaya. Guardiola membeberkan alasan dirinya lebih memilih untuk memainkan Doku ketimbang Grealish. Dia menyebut Doku sebagai sosok pemain yang punya kemampuan istimewa. Guardiola menilai performa sang winger nggak akan pernah mengecewakannya saat dimainkan di posisi winger kanan. Dia menambahkan Doku bermain dengan cukup sempurna. Pasalnya Doku punya kemampuan dribble dan menusuk kotak penalti yang cukup baik. Selain itu dirinya juga punya kemampuan mengumpan yang bisa menjadi senjata yang mematikan. Rico Lewis.
Kontribusi dari Rico Lewis di musim ini juga nggak boleh terlupakan begitu saja. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, sang pemain mampu memainkan 19 pertandingan di semua kompetisi. Nggak heran karena Rico Lewis sempat mematahkan rekor dari Karim Benzema. Di tahun 2022 yang lalu dia mencatatkan rekor sebagai pemain termuda yang mencetak gol di Liga Champions. Saat itu usianya baru menginjak 17 tahun 346 hari. Sejak saat itu Pep Guardiola mulai mempercayai Lewis untuk bermain penuh di kompetisi bergengsi si kuping besar. Hal itu bisa dibuktikan dari catatan menit bermainnya sekitar 457 menit. Guardiola bahkan kerap memainkan Lewis di sejumlah pertandingan besar kontra RB Leipzig. Pemain Spanyol ini bahkan memuji Lewis sebagai pemain muda terbaik yang pernah dia latih. Guardiola menambahkan jika sang pemain akan punya masa depan yang cerah. Sejumlah klub elit Liga Inggris seperti Brighton dan Leeds United bahkan sempat meminati jasa Lewis. Namun dirinya lebih memilih untuk bertahan di skuad The Citizen. Joško Gvardiol. Berikutnya ada Joško Gvardiol yang bisa beradaptasi dengan baik bersama Manchester City. Padahal posisinya kerap diubah menjadi fullback kiri dari posisi aslinya yakni back tengah. Eksperimen dari Pep Guardiola sempat dikritik oleh pundit ESPN yakni Craig Burley. Dia menilai bakat besar Gvardiol akan mubazir apabila diplot di luar posisi alaminya. Padahal Thierry Henry sempat memuji kehebatan Gvardiol sebagai back tengah. Namun nyatanya eksperimen ini terus berlanjut hingga pertandingan menghadapi Burnley. Di laga itu Pep Guardiola kembali menurunkan Gvardiol sebagai bek sayap kiri. Kini dirinya tercatat telah memainkan posisi tersebut dalam 6 pertandingan terakhir di Premier League. Guardiola memuji Gvardiol sebagai pemain yang bisa beradaptasi dengan cepat. Mantan pelatih Barcelona ini juga memuji kemampuan defensif dan ofensif sang pemain yang cukup baik. Julian Alvarez. Terakhir ada Julian Alvarez yang performanya semakin matang di musim keduanya. Di bulan Desember yang lalu dirinya baru memecahkan rekor gila di usia 23 tahun. Alvarez telah menamatkan sepak bola dengan meraih 5 gelar sekaligus di sepanjang tahun 2023. Mulai dari Premier League, FA Cup, Liga Champions hingga Piala Super Eropa. Alvarez meraih gelar terakhirnya saat membawa The Citizen juara Piala Dunia antar klub. Pemain Argentina itu masih konsisten sebagai pengganti yang sepadan untuk Erling Haaland. Diplot sebagai ujung tombak, Alvarez tampil begitu tajam dengan catatan 15 gol dan 10 assist. Terbaru dirinya mampu melesakkan 2 gol di laga menghadapi Burnley dini hari tadi. Ini menjadi kado terindah untuk Alvarez yang baru saja merayakan ulang tahun ke-24. Di sisi lain, Pep Guardiola mengatakan peta persaingan gelar juara saat ini semakin ketat. Itulah ulasan cerahnya masa depan pemain muda Manchester City. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin pemain muda tersebut akan terus tampil konsisten? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.